ini berusaha mencari tahu apakah rekan-rekan BUMDes sekalian apabila ada kendala, kita bakalan diskusikan ke sini di hari ini. Itu saja mungkin kayaknya kalau terkait masalah itu. Jadi apakah ada kendala sudah siap proposalnya tapi belum di ACC oleh kepala desa ataupun proposalnya itu belum jadi dan punya kendala tersendiri. Jadi hari ini tujuannya kita yang ada masalahnya itu boleh nanti kita bagi saja mungkin Bu. Mana Bu Asni tadi? Bu Asni masih sibuk kayaknya. Ya, lanjut. Mungkin kita bagi saja per kecamatan Bu ya supaya lebih tertib. Supaya lebih tertib aturannya jangan sampai semuanya ngomong ya kita juga bingung ini yang mana kita mau dengar dulu ini kita tidak tahu masalahnya duluan yang mana kita mau progres. Jadi saya kembalikan ke Ibu Asni, kita mau mulai dari kecamatan mana dulu nih bagusnya Bu Asni? Oh iya, tadi sudah dibuka ini Pak Apri? Ya sudah. Oh iya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah di terkait dengan kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah ada beberapa bumdes ini yang hadir. Kami ucapkan terima kasih karena ini adalah untuk menindaklanjuti kegiatan kita yang dilakukan bulan Mei yang lalu, yaitu bimbingan teknis terkait dengan penyusunan kelayakan proposal. Namun di perjalanan waktu selama 1 bulan ini kita coba evaluasi, sepertinya progresnya agak lamban. Uh, Desa yang sudah menyalurkan itu baru beberapa desa, tapi kita juga belum bisa pastikan apakah proposalnya sudah tuntas atau belum. Ya, jadi di sini kita coba inisiatif untuk kita adakan Zoom. Sebenarnya Zoom ini banyak yang minta, ada yang minta dari kabupaten, Kadis itu minta dibuka secara langsung, ada yang minta dihadirkan dengan Pak Desa, ada yang minta dihadirkan dengan Pak Camat, ada yang minta dihadirkan dengan TA Provinsi, PIC BUMDes. Tapi karena hasil diskusinya kita dengan Pak Apri yang lalu kan ini adalah langkah awal kita identifikasi dulu sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dari teman-teman. Ya, sehingga kenapa dananya belum disalurkan ke desa, kenapa kalau misalnya proposalnya belum jadi. Ya, hari ini juga kita hadirkan ada pendamping desa masing-masing. Yang hadir ini ada dari Kambowa, Pak Saantem, ada dari Bonegunu, Pak Irham, Pak Rohman, Pak Hasyadi, ada dari Kuli Susu Barat, Pak Albar, ada dari Kuli Susu Utara, Pak Jasmine, cuman Kuli Susu belum ada yang masuk ini, tapi ada ketua kelas. Ya, dan Wakorumba Utara ada Pak Hardim. Jadi kalau misalnya terkait dengan untuk diskusi, kalau kami di kabupaten tidak bisa dijangkau untuk dari dinas maupun dari kami TA, boleh diskusi sama pendampingnya. Ya, jadi untuk seperti tadi yang disampaikan Pak Apri, kita akan evaluasi. Ini kan ada mungkin masih ada sudah ada tambahan dari Kecamatan Kambowa. Kita mulai dulu dari kecamatan yang jauh. Ya, Kambowa ini dari Lagundi, mungkin nanti diumpan balik sebenarnya menjadi permasalahannya, apakah sudah jalan atau seperti apa, mungkin semacam laporan progres yang kita butuh, nanti sebentar kita cari solusinya. Silakan, kita mulai dulu dari Lagundi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Lagundi Bu, Lagundi. Ya, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Kami mungkin kalau mau dibilang kendala tidak. Kami punya proposal sudah tuntas, RAB-nya kami juga sudah bagus. Hanya kami mungkin akan sampaikan ke Ibu untuk diasistensi bagaimana bagusnya. Jangan sampai dia kepala desa tidak mengerti tentang bagaimana RAB itu, karena RAB itu berbicara tentang asumsi RAB, ada cash flow-nya, ada inventarisnya. Kedua, kelemahannya kami di Lagundi itu ada berapa item untuk dana desanya.
ada tahap pertama, tahap kedua. Jadi di tahap pertama kami kalau kami sebenarnya sudah dimasukkan di desa, kami punya proposal, desa itu dia akan anggarkan sekitar 30 juta. Sedangkan anggaran ketapang buat Bumdes Lagundi itu 170 33 2.480. Jadi keinginan kami di pengurus Bumdes, sesungguhnya kami ketika kami mendapatkan dana itu, kalau di klub sebanyak 170 juta. Tapi kalau dia hanya sekitar 30 juta, kami di pengurus Bumdes enggan untuk mengambil uang 30 juta. Ya. Oh, jadi itu. Begitu mungkin kendalanya, Bu. Kalau proposal RAB kami alhamdulillah sudah bagus. Tinggal kami juga mungkin akan diperiksa di daerah bagaimana, entah itu masih ada kekurangan atau tidak. Saya akan konsultasikan dengan Ibu nanti. Iya. Mungkin itu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana ini Pak Apri, Pak Aswad, mungkin bisa dibuka dulu mood-nya. Apakah kita menjelaskan? Halo, ya Pak Aswad? Ya. Ya, apakah kita jelaskan permasalahannya per pemaparan atau kita tampung dulu? Ditampung dulu, dicatat dulu, Oke. satu kali. Oh ya, jadi kita catat dulu Nah, ya. Masih ada lagi yang dari Kambowa? Dari terlambat. Selain Lagundi ada dari desa lain? Ada itu Lahumoko saya lihat tadi, Bu. Oh, Lahumoko. Ada Lahumoko, bagaimana progresnya, Pak? Lahumoko. Kita kasih lewat dulu. Kita masuk ke ya. Kita masuk ke Bonegono karena sudah tidak ada lagi yang dari Kambowa. Masuk Bonegono. Bonegono ini ada Ensumala. Ensumala sudah sampai di mana progresnya, Pak? Alhamdulillah untuk desa Ensumala Ibu proposalnya sudah disetujui. Terus untuk pencairannya itu kita belum melakukan pencairan karena nanti dekat mulai kegiatan Ibu. Insya Allah tanggal 20 ini. Ya, tapi clear ya? Iya Bu, Alhamdulillah clear. Ya. Oke. mungkin dibahas dengan usahanya kira-kira apa, dipaparkan. 2 tahap atau sekaligus? Masih satu Ibu. Oh, tahap pertama dulu. Iya. Mas nih, mungkin disebut dengan usahanya apa kira-kira? Oh ya. Supaya kita tahu yang disetujui itu apa. Oke. Tadi di Lagundi Pak, boleh diurai usahanya apa saja? Ya, kalau Lagundi, Bu, kami pakai satu item. Oh iya. Satu item program. Kami hanya peternakan ayam potong. Karena latar belakang dari pemikiran kami semua pengurus Bumdes, pertama kami juga kalau membuat RAP juga, RAP-nya kami merasa agak kesulitan, tapi kami sudah berkonsultasi dengan yang pintar juga di RAP. Kami mungkin sudah sedikit tuntas, kami sudah tuntas, hanya mungkin pencairannya belum. Kami menunggu pencairannya total 100%, 170, sehingga kami tidak harus menunggu. Jadi progres pembangunan kami itu akan dituntas juga 100%. Oh iya, baik Pak. Berarti 20% dimaksimalkan satu kegiatan ya? Iya. Ya, untuk Ensumala jenis kegiatannya apa? Iya. Ensumala, kita masuk di desa Ensumala. Masih ada teman-teman dari desa Ensumala? Oh, maaf Ibu, kita jagung. Oh, dimaksimalkan di jagung ini ya? 20% apa 23? Bagaimana Ibu? Semuanya dimaksimalkan satu proposal
Oh, dua insya Allah Ibu. Oh iya, apa proposal yang lain digabung? Oh, Ada Ibu tidak rencana kedengaran. Ya, proposal kedua. maaf Ibu tidak kedengaran suaranya kita. Gimana? Ya, untuk proposal kedua, Pasal kedua kita ada labu Ibu, tapi belum ini. oh jadi hortikultura ya, Iya, tapi belum buat proposalnya. iya Bu. Sedikit mungkin Ibu pendamping. Oke, untuk desa selanjutnya, ada desa Wadekalowo. Silakan Pak, pemaparan sudah sampai di mana progresnya? Apa kendalanya? Kita lewat dulu. Kita masuk di Kuli Susu Barat, Lapan Dewa. Iya, baik Lapan Bu. Dewa. Terima kasih. Untuk Desa Lapan Dewa masih tahap penyusunan proposal, Bu. Rencananya kita ini mau usaha ayam potong. Oh iya. Kemudian untuk pencairan dananya, saya tanya bendahara, katanya tadi belum diaktifkan, kecuali sudah jelas proposalnya baru ditransferkan dananya, Bu. Iya. Rencana proposal sampai kapan ini Pak? Kita usahakan minggu ini lah, Bu. Ya, nanti konfirmasi dengan pendamping di, Iya, Bu. saya bisa difasilitasi secepatnya. Ada kendala Siap. dengan proposal? Tidak ada, Bu. Oke. Berarti tinggal pergerakannya teman-teman saja ya. Iya, iya, Bu. Oke, masuk desa Kotawo. Ada Kotawo. Kemarin kayaknya sudah musdes ini. Kotawo. Koraso. Ya, ada Kotawo, silakan buka unmute-nya. Ada Kotawo? Kita masuk desa Marga Karya. Ada Marga Karya? Hadir, Bu. Ya, sudah sampai di mana progresnya? Baru mau menyusun, Bu. Rencana secepatnya. Rencana kegiatannya? Kegiatannya ternak ayam kampung, Ibu. Oh, ayam kampung. Daging ya? Kotawo hadir, Bu. Nah, kita selesaikan dulu Marga Karya. Jadi rencana maksimal satu kegiatan atau ini nanti diluruskan sebentar. Ada lagi, ada kendala penyusunan proposalnya? Untuk Marga Karya. Kendalanya belum ada sih, Bu. Nanti dipercepat ya, Bu. Oh, siap, Bu. Ada Pak Albar ini yang siap fasilitasi. Untuk Soloi Agung. Ya, Bu. Ya, oke, kita masuk ke Soloi. Ada Soloi Agung? Ada yang bisa wakili? Kita kembali tadi Kotawo, Pak. Kotawo.
Ya, hadir Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk Desa Kotawa Bu, sementara masih disusun proposalnya. Ya. Kalau untuk jenis usahanya itu pertanian Bu, tanam padi Wakawonru. Oh ya. Oke. Anggarannya dimaksimalkan ke Kalau ini ya. tapi mungkin kegiatannya Bu belum, mungkin di bulan 9 baru mulai karena menunggu cuaca untuk buka lahan. Ya. Proposalnya sudah jadi, Pak. Masih sementara disusun Bu. Nanti mungkin minggu ini bisa di store mungkin Bu. Oke. Kita lanjut. Cukup ya. Kita lanjut Soloy Agung. Halo. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Silakan sudah sampai di mana progresnya, Bu? Untuk sekarang belum ada Bu. Soalnya belum juga ada pencairan. Tapi kan jenis kegiatannya paling tidak kan sudah ada gambaran. Rencana mau digunakan untuk apa uangnya, Pak? Ya, uangnya, Bu. Mau rencana Bu untuk mau beli hasil tani. Oh, ya. Nah, kayak padi yang di sawah, kebetulan di sini banyak yang menanam padi di sawah, Bu. Oh, berarti gudang pangan, Di? Iya, Bu. Nanti coba di browsing-browsing untuk kebutuhannya supaya proposalnya segera disusun, Di, Bu. Iya, Bu. Tapi ini kegiatan sudah dikomunikasikan dengan pemerintah desa sampai PD atau belum? Kalau untuk secara umumnya belum Bu, hanya untuk konsultasi ke Ketua BPD sudah Bu. Oh iya, oke nanti sebentar dijelaskan ya. Iya Bu. Oke, kita tunggu progresnya proposal, kalau bisa secepatnya. Siap Bu. Kita masuk ke Desa Karya Bakti. Siap, Karya Bakti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Karya Bakti Bu, proposal sementara dalam tahap penyusunan. Insya Allah secepatnya kita rampungkan. Jenis kegiatannya, rencana Jadi kegiatannya rencana ada 2 kegiatan Bu. ya. Di penanaman jagung dan ayam kampung. Ada karena proposalnya ini sudah mulai disusun Alhamdulillah sudah. atau baru masih dalam jenis gelondongan jenis kegiatan? Bagaimana Bu? Maaf suaranya tidak kedengaran. Ya, proposalnya sudah mulai disusun-susun Pak? Atau sudah jadi? Baru sementara tahap penyusunan Bu. Insya Allah secepatnya kita rampungkan. Oke. Kita masuk ke ada dari Wapuli Susu Barat kah? Yang belum diabsen? Belum pemaparan? Otawo, Lapandewa, Marga Karya, Soloy Agung, Karya Bakti. Masih ada lagi desa yang lain? Bu. Ya. Ya Bu, untuk di kami Lahumoko ini Bu, untuk proposalnya sudah sementara sudah disusun, cuman ada beberapa yang belum lengkap Bu. Oh, iya. Kemudian jenis usahanya kami ini penggemukan sapi Bu. Oke. Iya. Dimaksimalkan di penggemukan sapi di anggarannya? Apa kegiatan lain? Iya Bu. Satu kegiatan saja Bu. Oh ya. Oke. Kita masuk Kuli Susu. Kuli Susu. Kali Bu. Ada dari Desa Kalibu.
Silakan Pak, sudah sampai di mana progresnya? Silakan dibuka unmute-nya Pak. Ada Desa Rombo, Rombo. Kita masuk dulu Desa Rombo. Sudah sampai di mana progresnya? Oke, di Rombo progresnya masih sementara tahap penyusunan proposal juga, Bu. Oke. Sementara browsing juga. Kegiatannya? Untuk kegiatannya, untuk rencana ini untuk tambak udang Venamik. Maksimal Pak ya, 190 itu banyak. Iya, untuk rencananya kita bersihkan dulu satu itu dulu, Bu. Iya, oke. Ini kegiatan udang Venamik. Kita kembali ke Kalibu. Sudah bisa? Kita masuk Kuli Susu Utara. Ada kulit susu lagi, Bu. Basni. Oh ya, Kuli Susu. Ada Waculaya itu. Waculaya, Masya Allah. Oke. Silakan Pak. Ya. Sudah sampai di mana progresnya? Waculaya, Waculaya. Ya, silakan. Sudah masuk tahapan apa ini Waculaya? Dibuka moodnya Pak. Dibuka dulu moodnya. Halo Waculaya, rencana ini kami yang pedaging selama bercocok tanam padi Wakawondo. Diulang Pak. Waculaya, rencana proposalnya itu ayam pedaging sama menanam padi Wakawondo. Oke. Proposalnya sudah coba disusun-susun? Iya sudah Bu. Sementara dalam proses. Insya Allah minggu depan ini sudah dikasih masuk Bu. Oke. Ya, proposal proses penyusunan Dik. Basni ada tambahan lagi tuh. Kayaknya ada dari Wasala Bose juga tadi sudah gabung. Ya. Wasala Bose. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Wasalabose, Bu. Sebentar, 2:30 mau adakan rapat musyawarah masalah ayam petelur, Bu. Kira-kira dari BPMD mungkin bisa hadir sebentar, Bu? Insya Allah bisa. Jadi Wasala Bose ini progresnya sebentar ini mau musdes penetapan jenis kegiatan atau penetapan proposal? Proposalnya sudah jadi, Pak? Sudah ada proposalnya, Bu. Ada proposalnya. Ya. Jadi sebentar penetapan jenis kegiatan. Rinciannya ini masih musyawarah rinciannya. Oh ya, nanti berkembang di musdes ya, nanti progresnya sebentar. Iya. Satu kegiatan atau proposalnya anggarannya dimaksimalkan satu kegiatan atau di lahir dua kegiatan? Dua kegiatan. Dua kegiatan. Oke, berarti sebentar musdes. Iya, iya. Silakan, mungkin masih ada tambahan? Oke. Saya kira cukup, Bu. Ya, baik. Iya. Ya, Kuli Susu masih ada lagi kah yang saya belum panggil? PTTA apa ya, Kuli Susu? Masih ada yang terlewat? Kalibu, bagaimana Kalibu? Ya, kita masuk Kuli Susu Utara. Desa Delamo. Bagaimana Ya, Pak? Bu. Delamo. Kita juga sementara penyusunan proposal, Bu. Tapi kemarin kan kita habis rapat di desa.
Ya. Penggantian apa pengurus baru karena habis ada evaluasi kemarin. Anggota saya 2 orang berhenti karena katanya sudah tidak efektif juga katanya di BUMDes, Bu. Ya. Oke, jadi sudah lengkap tadi pengurusnya? Sudah, Bu. Cuma Ya. kita mau mengurus lagi pergantian spesimen, Bu. Oh iya, nanti berlanjut. Tapi proposalnya sudah ada. Kemarin kan Musdes jenis Iya, kegiatan. proposalnya kan kebetulan juga kemarin waktu rapat itu kita sudah putuskan jenis usaha apa yang akan dilaksanakan untuk BUMDes 2 ketahanan pangan ini kan, Bu. Ya. Dan rencana usahanya kemarin kan waktu kita pertemuan di BIMTEK di BPMD, rencana kita mau bergerak di bidang perikanan, tapi kayaknya ya waktu disetujui di musyawarah kemarin tidak sepakat masyarakat untuk usaha di masalah perikanan. Ya. Jadi kita fokusnya nanti Bu, di ayam petelur saya, Bu. Ayam petelur, oke. Ya. Ini sudah disepakati di forum, Di? Sudah, Bu. Dan kayaknya satu kegiatan saja untuk Bu, untuk 2025 ini. Oke. Proposalnya sudah mulai disusun-susun, Pak? Ya, sementara disusun, Bu, karena kita masih browsing-browsing masalah harga yang akan dimasukkan kan. Oke, baik. Desa Labelete. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Desa Labelete, Bu, jenis kegiatannya itu kita peternakan ayam petelur. Nantinya kita maksimalkan untuk dana ini itu di satu kegiatan saja. Kemudian untuk proposal sama RAB itu sudah disusun dan sudah dilihat juga sama kepala desa, Bu. Ya. Berarti tinggal musdes penetapan saja ini, Di? Iya, Bu. Rencana hari Senin mau musdes, Bu. Tidak ada masalah, tinggal menunggu musdesnya saja ini. Iya, Bu. Ya. Terus desa PPTA. Silakan Bu dari desa PPTA. Kita sampai di mana progresnya? Iya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kalau dari PTTA, Bu, sementara penyusunan. Sudah selesai penyusunan, tapi dilihat kembali lagi, dievaluasi kembali lagi, Bu. Jangan sampai masih ada yang kurang. Kalau untuk rencananya, kami itu rencana di penggemukan kambing potong, Bu. Oh iya. Penggemukan kambing. Kami ini masih satu item saja, Bu, untuk tahun ini. Oke, berarti proposal masih dalam proses penyusunan ya? Iya. Oke. Yang kambing potong penggemukan itu beli kambing digemukan atau yang sudah ada, tinggal dikasih gemuk? Iya, beli kambing yang mau dikasih gemuk. Oh ya, oke ya, silakan lanjut Bos. Oke, masih ada dari Kulis Utara yang belum pemaparan? Kita masuk ke... Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, baru bisa masuk karena jaringan dia jelek di sini, Bu. Ya, dari desa mana? Bobong aja ya. Oke. Oh, ya, lanjut. Bobong Jaya, kita sudah mulai action. Saya sudah komunikasi tadi malam dengan yang mendampingi kami. Kami sudah memulai pesan alatnya, Bu, untuk bibit paname, udang paname. Berarti dia sudah jalan ya? Sudah mau mulai nih, Bu. Oke, menunggu cuaca saja mungkin ini. Sudah ditransfer ke uangnya? Iya, sudah. Nah. Transfernya sekaligus atau bertahap, Pak? Sekaligus. Oke. Berarti kan dia beda ini Bos Nito. Kalau Bobonga dia dari terpal, kalau Rombo dia mungkin bak itu dari semen. Ya. Oh ya. Tampaknya.
Ya karena proposalnya dulu. kita kalau di hubungan dari biovlog dari terpal. Nah, biopolog itu kan dari terpal dia. Ah, oke, Ya. lanjut Mas. Ya, oke. Kita masuk ke Wakorut. Masih ada kah dari Kuliah Utara? Lanusangnya ada pertanyaan Ibu. Oh, Lanusangnya. Silakan. Sampai di mana progresnya, Pak? Saya sudah jadi, RAB-nya juga sudah, lampirannya juga sudah disiapkan. Terus kemarin pas kita konsultasi sama kepala desanya bilang sabar dulu. Nah, Sudah diajukan, Dik. Sudah diajukan. Berarti masalahnya mentok di kepala desa sekarang. Ya masalahnya kita belum tindak lanjut, jadi kita menunggu saja dari kepala desanya. Siap. Berarti proposal sudah oke, RAB sudah oke, proposal sudah diajukan, tapi tinggal respon pemerintah desa yang masih terkendala. Itu ya? Sejauh ini seperti itu, Bu. Kalau mungkin terkait kita kurang tahu juga. Gimana kita pas ajukan, dia hanya bilangnya seperti itu. Sabar-sabar dulu katanya. Siap. Inilah untungnya kita evaluasi. Sebenarnya bolanya bisa ada di mana. Ya, kita lanjut ke Wakorumba Utara. Wakorumba Utara ada desa Wamorapa. Silakan Pak, desa Wamorapa sudah sampai di mana progresnya? Ada yang bisa pemaparan? Kita lanjut ke desa Labaraga. Labaraga. Ah, ini Labaraga. Silakan Ibu Muli. Kalau Labaraga Bu, belum. Belum, bagaimana ini Bu? Karena setahu saya nih Ibu ini desanya tidak ada pengurus BUMDesnya. Iya, masalah pengurusnya belum ada. Terus rencana Pak desanya kapan ini revitalisasi? Sebenarnya sudah mau tapi masih cari orang yang menjadi pengurus, banyak yang tidak mau. Ya. Nanti sebentar mungkin ada masukan dari Pak Aswad, nanti kita pending dulu ini masalahnya, siapa tahu ada kiat-kiat dari Pak Korkap. Ya. Oke, kita masuk ke Wantulasi. Desa Wantulasi, silakan Pak, sudah sampai di mana progresnya? Ada yang bisa pemaparan? Wantulasi mana Wantulasi ini? Tadi hadir? Tidak ada. Wantulasi. Ada yang terlewat kah yang belum pemaparan? Desa Wamorapa, Bu. Wamorapa. Iya. Ya, Wamorapa, silakan. Wamorapa lagi tinggal tunggu Bu, rapat dengan musyawarah desa. Rapat penetapan jenis kegiatan atau rapat penetapan dan sudah dalam bentuk proposal? Dalam bentuk proposal. Jenis kegiatannya apa Pak? Kita Bu, holti. Ya? Hortikultura, tanam sayur. Oh iya. Bu mau tanya Bu. Ya. Kalau proposalnya sudah jadi diantar di Dinas BPMD juga Bu? Nah, nanti sebentar Pak Apridi. Oh siap. Oke. Terus satu jenis kegiatan Pak ya? Besar ini. Satu jenis Bu, satu jenis saja. Oke. Ada yang belum pemaparan kah? Desa Sumampeno belum. Ya, Sumampeno. Silakan Pak. Desa Sumampeno sekarang lagi penyusunan untuk rencananya itu pengadaan penyulingan penyulingan nilam sama pengadaannya pemotong penyulingan itu yang mesin potong. Kebetulan masyarakatnya di sini 95% itu
menanam nilam. Jadi dengan progres itu maka kita merencanakan tentang persoalan itu setelah masuk pencairan dananya di BUMDes itu yang kita melakukan, dan kita mau tada karena di situ kita membuat progresnya itu kebetulan juga 95% untuk penanaman nilam. Maka dengan hasil kita berupaya itu kita adakan penyulingan, terus dengan pemotongan mesin pemotong nilam sama penadaannya penampungan minyak nilam itu, Bu. Oke. Pak, ini kan namanya Pak Desa. Ya. Biasanya sama dengan namanya Pak Desa. Bagaimana? Bagaimana, Bu? BUMDes. Pengurus Iya, BUMDes dia- itu, Bu, cuma pakai link Zoom meetingnya Pak Desa. Gitu ya. Dengan kita BUMDes ini, Bu. Saya Iya. sendiri. Ah, kemarin kita ikut BIMTEK toh? Tidak ikut. Oh, kemarin saya tidak ikut BIMTEK, enggak. Jadi ini saya mungkin saya langsung jelaskan saja. Untuk 2025 ini kan kita sudah jelaskan di BIMTEK itu ada regulasinya bahwa kegiatan dana desa 2025 itu digunakan untuk ketahanan pangan hewani dan nabati. Ya, betul. Proposal yang diajukan itu harus analisis usaha yang bergerak di bidang hewani atau nabati. Tadi saya tunggu penjelasannya 95% itu, saya pikir 95% itu masyarakat sana fungsi nilam. Iya, iya, karena persoalannya kalau umpamanya artinya juga karena saya tidak ikut BIMTEK kemarin, saya tidak disampaikan juga mungkin tidak juga saya. Ya. Kalau saya maka baru disampaikan. Jadi dengan adanya upaya itu, Boleh saya melihat ini Pak. dengan Oke, perkembangan boleh usahanya dijalankan penyulingan nilam dan pemotongan nilam, tapi pakai dana BUMDes yang ada, bukan dana BUMDes yang 2025. Untuk 2025 fokus ke ketahanan hewani dan nabati. Jadi tinggal kita pilih kira-kira kegiatan apa yang pas dengan provinsi desa. Kira mungkin itu Pak ya. Saya tambahkan sedikit mungkin. Silakan. Tadi ini saya mungkin hanya tanggapi terkait dari Semampeno tadi. Kalau kita berbicara misalnya anggaran BUMDes ini tahun 2025 kan sebenarnya itu kita berbicara ketahanan pangan seperti yang dijelaskan tadi Bu Asni. Ketahanan pangannya itu ada dua, nabati, hewani. Kalau kita berbicara sebenarnya nilam itu tumbuh-tumbuhan juga, tetapi dia tidak masuk kategori ketahanan pangan. Kalau kita bicara ketahanan pangan berarti pangan yang ditanam setelah ditanam itu langsung bisa dimakan, dibuat sayur atau dibuat lalapan atau apa, intinya langsung bisa dimakan. Kalau tanam nilam itu tidak ke ketahanan pangan dia, lebih ke ketahanan ekonomi karena harus dijual dulu minyaknya, dijual nilamnya, kemudian belikan beras baru bisa dimakan. Jadi tolong dipisahkan mana ketahanan pangannya, mana yang ketahanan ekonomi. Sementara fokus kita di sini ketahanan pangan. Kalau sayur-sayuran, padi, boleh juga tanaman-tanaman, tapi jangan yang jangka panjang yang sampai 1 tahun seperti kelapa, jambu, mente, karena itu masuk kategori lagi pertanian, bukan lagi ketahanan pangan. Jadi kalau ketahanan pangan begitu dia langsung bisa dikonsumsi. Mungkin begitu tambahan saya, Bos. Nah sekarang oke. Sekarang kita berbicara hortikultura juga, ini kan persoalannya kan begini, termasuk jagung kuning itu kan termasuk ketahanan pangan. Saya lanjut ya. Ya. Nah, selanjut ketahanan pangan jagung kuning. Kita berbicara jagung kuning hari ini. Memang saya progreskan untuk desa Semampeno juga itu untuk saya mau tanam jagung kuning, tetapi kita berbicara untuk jangka waktu jagung kuning juga 6 bulan. Nah, di sini kita jeli-jelinya bagaimana untuk meningkatkan persoalan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kan tujuannya seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara juga hortikultura, termasuk di jagung kuning kan hortikultura juga. Halo? Ya, lanjut Ya, Pak terus ya. silakan. Ya. Jagung kuning, sementara kan jagung kuning ini dia bahkan 6 bulan baru juga petik.
6 bulan. Sementara juga nilam 6 bulan. Nah, begini Pak. Begini, kita kembali ke regulasi. Regulasi yang ditetapkan pemerintah itu penggunaannya untuk ketahanan pangan, bukan persoalan 6 bulannya. Artinya memang di dalam aturan itu hanya untuk ketahanan pangan. Dan pangan itu ada dua, hewani dan nabati. Hewani itu boleh perikanan, boleh peternakan. Kalau nabatinya kan boleh sayur mayur, boleh juga jagung, singkong. Ya. Itu bisa semua. Hanya di wilayah itu yang diperbolehkan oleh aturan. Regulasinya memang seperti itu. Kalau persoalan pertumbuhan ekonomi saya sepakat, boleh nilam, boleh kelapa, boleh yang lain-lain. Kalau kita berbicara pertumbuhan ekonomi, ini kan kita berbicara pangan, kebutuhan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Itu sebenarnya intinya. Saya paham. Artinya kita sedikit saya tambahkan, Pak. Sedikit saya tambahkan. Gini. Sedikit saya tambahkan ya. Terkait masalah programnya kalian mau bikin suling nilam atau mau bikin pemotongan itu boleh kalian lakukan, tapi jangan menggunakan transfer dana di tahun 2025 ini karena berdasarkan anggaran BUMDes aturan sebelumnya. Ya, silakan gunakan dana BUMDes dari transferan di tahun 2024 ke bawah sebelum penyertaan modal di 2025. Itu boleh, silakan. Kalau itu boleh, silahkan. Kalian mau bikin nilam, boleh. Tapi untuk terkait masalah program 2025 ini, dia itu hanya fokus di penggunaan ketahanan pangan. Seperti yang dijelaskan tadi Pak Aswad, yaitu ketahanan pangan hewani ataupun nabati. Kalau kalian mau lanjut, mau bikin suling nilam, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi jangan menggunakan transfer dana di tahun 2025. Ya, masalahnya juga seandainya kalau saya ikut bintek di situ saya bisa juga, artinya kita berbicara, saya minta maaf ini bukan ini Pak ya, artinya saya kan persoalannya betul untuk mengkonsumsi masyarakat, itu kan namanya ketahanan pangan. Nah sekarang coba kalau umpamanya saya tahu ketahanan pangan, berbicara ke jagung kuning juga kan betul, kita masuk di hortikultura, tetapi seandainya saya kalau umpamanya hadir dari bintek itu saya bisa ajukan. Artinya di sini kita berbicara untuk ketahanan pangan berarti kita meningkatkan bisa dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri. Bagaimana cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat? Ini kan tujuannya semua. Sekarang kita berbicara program hari ini, kita berbicara program ketahanan pangan. Artinya presiden itu, artinya kita mengacu ke presiden. Dia untuk bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat dalam arti apa yang dilakukan masyarakat itu setepat. Kan yang penting dia bisa berkembang. Kan itu intinya sebenarnya. Ya, nah, sekarang begini. Kita berbicara tentang seperti itu, saya paham. Dengan perputaran ekonomi masyarakat, kira-kira di sini yang lebih cepat untuk supaya kita nikmati itu masyarakat. Itu sebenarnya intinya. Tetapi kalau umpamanya dengan musim adanya seperti ini, biar juga kita mau tanam apa, tapi kalau umpamanya di situ dia hancur, tidak bisa berkembang, ya tidak. Artinya itu akan bisa juga fatal nantinya, kan begitu. Jadi bagaimana sepintar-pintarnya kita, bagaimana kira-kira kondisi apa yang ada di masyarakat itu untuk mereka mau tanam apa, kira-kira perputaran ekonomi apa yang bisa meningkatkan, kan itu intinya sebenarnya. Begini, kalau makanya saya sudah jelaskan tadi, perekonomian itu ada dua, ada pangan, ada ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi saya setuju, kita bicara kopra, ketahanan ekonomi, jambu mente, nilam, lain-lain. Saya setuju, itu semua untuk pertumbuhan ekonomi. Memang regulasi ini aturan. Makanya saya tidak mau kita melenceng dari aturan. Aturan 20% itu penggunaannya hanya dua, nabati dengan hewani. Hanya dua dari itu kita bermain. Jadi tidak boleh kita keluar di luar dari aturan itu. Kalau silakan, kalau seperti gagasannya Bapak itu berbicara seperti itu, boleh. Silakan, tapi jangan menggunakan dana yang 20% di tahun 2025 ini. Gunakan dana BUMDes yang masih ada selama ini di BUMDesnya. Tahun 2024 ke bawah silakan gunakan untuk itu, boleh.
Sama seperti saran saya kemarin di Desa Pasalabose, mereka juga kan membuat nilam. Saya bilang silakan buat nilam, tetapi nilam itu digunakan adalah dana desa tahun 2024 ke bawah. Kalau 2025 gunakan untuk ketahanan ekonomi, bukan berarti bahwa kita larang. Regulasi memang memperbolehkan untuk ketahanan ekonomi, ini aturannya. Kalau kita berbicara gagasan seperti ide-ide seperti itu boleh-boleh saja, tapi kan kita tidak mungkin mau menabrak aturan. Ya, Kami juga misalnya di tenaga ahli di DPMD tidak mungkin akan keluar dari aturan karena memang di dalam regulasi baik Kementerian Desa itu sudah menyarankan seperti itu. Larinya di dua itu kalau untuk 2025. Kalau dana BUMDesnya yang di bawah itu silakan, atau kalau misalnya pemerintah desa mau memberikan anggaran khusus untuk pembuatan mesin drone dengan minyak nilamnya silakan. Tapi jangan mengganggu dana yang 20% ini. Nah, saya kira mungkin itu. Ya, ya, saya paham. Jadi programnya di sini berarti hanya kita lanjutkan di program Jagung Kuning hanya 2 itu saja. Artinya kita melihat dari kondisi itu kondisi masyarakat setempat kira-kira apa yang bisa hidup kan di sini kan lokasi masing-masing itu tidak. Contoh, minta maaf ini Pak, maaf. Contoh, mungkin di Sulawesi Utara daerah Batuan. Di sini kan tidak ada, bukan daerah Batuan. Ini kita ambil contoh kecil di perkebunan. Di Sulawesi Utara itu dia hidup tanaman ini itu dia hidup dia hidup. Nah, tetapi kalau umpamanya di daratan yang di bagian di Bakoromba ini dia tidak hidup. Makanya saya bilang tadi, jangan paksakan sesuatu yang tidak hidup mau dihidupkan di situ. Mungkin bisa di peternakannya, mungkin bisa di perikanan. Di situ juga kan ada lautnya. Kan 3 itu wilayah basisnya kita. Jangan misalnya yang misalnya sama juga misalnya kayak di daerah Bajo, daerahnya laut. Mau paksakan pertanian, kan tidak mungkin. Dikondisikan sesuai dengan potensi yang ada di desa. Bukan kita paksakan desanya harus mengikuti yang mana. Apa potensi yang ada di desa itu yang dikembangkan. Ya itulah makanya seperti potensi. itu. Jadi jangan dipaksakan. Apa kalau di situ yang boleh cocoknya di perikanan ya perikanan. Kalau cocoknya peternakan ya peternakan. Kalau misalnya cocok di jagung kuning ya silakan. Kalau mau digabung dua-duanya boleh di perikanan boleh di pertanian ya silakan. Kalau di perikanan di sini cuma 10% masyarakatnya. Selain itu di pertanian semua. Artinya kan tidak menutup dia seperti itu. Intinya kan bagaimana kita menyediakan kebutuhan pangan masyarakat sebenarnya ini intinya di ketahanan pangan ini. Ya, itu saja sebenarnya. Jadi Pak Sumampeno clear ya? Lanjut. Oke, jadi boleh. Ya, siap. Berarti untuk jagung kuning, Bu. Jagung kuning berarti kalau umpamanya dia masuk 2025 ini. Tidak menggunakan anggaran. Misalnya begini, kalau Sumampeno mau usaha jagung kuning, kenapa tidak sekalian dengan ayamnya supaya ada juga pakannya? Kenapa tidak begitu misalnya supaya jagung kuning juga menunjang usaha di pakan? Bisa seperti itu. Tidak ya. Siap. Lanjut. Siap. Ya, akan diidentifikasi kira-kira didiskusikan bersama Kepala Desa dan BPD kira-kira yang cocok untuk bicara pangan hewani atau nabati di Sumampeno kira-kira apa. Tapi untuk rencananya tadi silakan dilanjutkan, hanya anggarannya jangan memakai anggaran yang 2025 karena 2025 itu kan regulasinya hanya untuk ketahanan pangan dan nabati. Ya, ketahanan apa ya. Paham ya. Nanti ditindaklanjuti. Masih ada desa yang belum pemaparan, yang baru masuk, teman-teman. Silakan melapor. Jadi kita saya juga. Di unmute dulu itu mungkin, Bu. Izin. Di samping saya ini sudah ada pengurus BUMDes, Bu. Apa ya. Pengurus BUMDes Desa Bapak Jaya. Oke, silakan Pak. Sudah diskusi ini, mereka ini sudah punya rencana kegiatan penggemukan sapi dan alternatif lainnya itu ayam petelur mungkin dengan pakannya jagung seperti yang dibilang Pak Aswad tadi. Cuma informasi dari pengurus BUMDes ini masih mau dirapatkan dengan BPD dan kepala desa. Mungkin itu.
Nanti kami bantu juga untuk proposalnya. Begitu saja dari Labajaya, Bu. Peternakan ayam dan Pengemukan sapi. Bukan sapi sama ayam petelur itu rincian kegiatannya akan dibahas nanti, tapi keputusannya nanti dibicarakan dengan BPD dan kepala desa. Mana yang potensial. Sekian, Bu. berarti proses proposal. Ya. Oke, silakan. Mungkin masih ada yang tertinggal dari kecamatan lain. Desa Labu kok, Bu. Bisa Oh, langsung. Labuku hadir. Oh ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua BUMDes Desa Labuko atas nama Sarmin memaparkan progres dari apa yang Ketua BUMDes. Itu BUMDes di kampungku, Bu, untuk saat ini masih mengambil dana dari 2000, belum 2025 ini, masih 2000 ke bawah. Program saya, Bu, ternak sapi. Ini penggemukan atau pembibitan, Pak? Pembibitan, Bu. Di sini, Bu, begini, ternak sapi dalam hal ini saya serahkan kepada masyarakat. Kenapa kemudian saya serahkan kepada masyarakat? Supaya bagaimana masyarakat ikut terlibat dalam memelihara atau mengembangkan BUMDes itu sendiri. Karena saya melihat sebelumnya BUMDes itu berjalan hanya segelintir orang yang lakukan. Ya. Banyak desa-desa sebagian yang lakukan itu hanya ketua-ketua saja, tidak melibatkan masyarakat. Sehingga saya mengambil keputusan untuk BUMDes Labuko, pemeliharaan sapi itu masyarakat sendiri. Jadi masyarakat ikut bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan itu sendiri, Bu. Kemudian untuk menunjang resiko-resiko yang tidak diinginkan ke depan, saya membuat beriling untuk menunjang apabila ada sesuatu yang kita tidak inginkan, mungkin ada mati atau apa. Jadi ada alternatif atau menutupi kerugian itu sendiri. Kerugian kalau misal ada sapi atau yang tidak diinginkan lah, mati atau apa. Nah, mungkin saya belum mengamati sesuai dengan prosedur atau regulasi yang ada, di mana regulasi ini kan terkait dengan pangan dan ternak. Saya melihat potensi yang ada di kampung saya itu, minat untuk berkebun masyarakat sudah berkurang. Kemudian, untuk di wilayah pesisir atau perikanan, masyarakat hari ini, Bu, masih beli ikan juga. Sementara kita di pesisir. Sehingga, seperti yang dikatakan Sumampeno tadi, sangat sulit kita untuk mengikuti regulasi yang ada, sementara potensi yang kita lihat di sekitar kita itu tidak sesuai. Akhirnya kita harus mengambil keputusan kesesuaian kondisi atau potensi yang ada di desa. Nah, saya mengadu sedikit, Bu, terkait dengan beriling. Mungkin ini tidak sesuai regulasi, tapi mungkin saya bisa minta bantu atau saran dari pihak pendamping desa atau yang lainnya yang terkait dengan ini. BUMDes beriling di desa itu, desaku itu beriling menggunakan mesin bukan beri, Bu, bukan, dia swasta. Ya. Kenapa swasta? Ya, Bukopin pun bukan beri dari beri asli. Kenapa swasta? Saya kesulitan mengakses di beri Maligano dengan alasan karena kalau semisal saya mengajukan akun resmi untuk beri link, tapi karena sudah ada beri link di Labuko, yang ada itu orang lain yang masuk, sehingga saya kesulitan untuk masuk, Bu, karena persoalan sudah ada beri link orang lain. Ya, betul. Maksud saya begini, Bu, apa tidak bisa PAD sendiri atau otonomi daerah usaha sendiri jangan diganggu dengan pendatang lain, supaya PAD desa sendiri yang putar. Artinya perputaran ekonomi sendiri di desa tidak diganggu. Atau mungkin bisa dibantu akses untuk pembuatan akun resmi di BRI. Itu, Bu, mohon tanggapi. Sekian dan terima kasih. Oke, kita kembali dulu. Ada tadi ini pembibitan sapi, ya, sama beriling. Ada dua jenis kegiatan. Ini pakai anggaran 2025, Pak ya?
Bukan Bu, belum Dari 2025 belum saya 2024 itu. paparkan. Ya, ini sudah ada masalah. Kalau untuk 2025 rencana untuk apa? Belum ada. Itu tadi Bu, saya merasa saya masih kesulitan dalam melihat potensi yang ada. Mungkin Labajaya pasti tahu pendamping desa, kebetulan ada saya lihat ini dari Ya, Labajaya. jadi kan Potensinya proses Bu, masih kita mau berbicara perikanan, masih kesulitan ikan. Kita mau berbicara perkebunan, kita tahu sendiri di wilayah Bakar Utara Bu. Untuk desaku saya lihat sudah kurang minat untuk berkebun. ya. Oke, jadi prosesnya itu kan sebenarnya seperti ini. Pengurus BUMDes diskusi dulu dengan BPD sama kepala desa, kira-kira uang ketahanan pangan ini mau digunakan untuk apa? Ya, kalau misalnya, tapi fokusnya ketahanan pangan hewani dan nabati sesuai dengan regulasi. Bapak sudah lakukan itu atau belum? Iya, masih putus-putus suaranya Bu. Ya, sudah diskusi sama BPD dengan kepala desa? Untuk anggaran 2025 Bu belum. Ya, diskusi dulu coba. Jangan memecahkan sendiri Pak, masalahnya sesuai dengan potensi dan regulasi. Coba Iya. Itu tadi saya sudah dengar tadi masalahnya. Yang penting kan bukan dari anggaran 2025. Anggaran 2025 saya belum ada progres. Yang saya lakukan, yang saya paparkan tadi itu anggaran di bawah dari 2025. Kalau yang tadi Pak tidak ada masalah, silakan mungkin kita tinggal diskusikan saja solusinya. Ini nanti diskusi khusus. Saat ini kita fokus dulu ke 2025. Jadi metodenya itu seperti itu, diskusi dulu dengan Pak Desa dan BPD. Setelah itu kalau sudah ada jenis kegiatan yang digadang-gadang digunakan untuk apa, ya Bapak menyusun proposal. Ya, coba ditanya dulu Pak Desanya, mungkin ada, atau ditanya BPD-nya, duduklah bersama. Jadi kita tanya untuk kegiatannya ini untuk apa 2025 ini, karena 2025 ini Bapak tidak akan mendapatkan anggaran, kalaupun mendapatkan anggaran untuk syarat pencairan dana desa itu tidak bisa digunakan, karena fokusnya ketahanan pangan hewani dan nabati, sesuai dengan regulasi, kita acuannya regulasi Pak ya. Jadi untuk ini 2025 mungkin nanti difasilitasi, kebetulan juga ada pendampingnya, dudukan dulu bersama, kira-kira untuk apa, nanti kalau terdapat kendala lagi baru kita diskusikan lagi. Itu mungkin Pak untuk Labuko. Itu Bu, kalau misal saya kembangkan kembali di sapi, mau pembibitan, penggembukan, apa bisa ketika saya ajukan proposal? Intinya dari usaha kan kita kelola ini ada profitnya. Intinya kan ada profit, ada keuntungan. Ada keuntungannya. Artinya berarti diperbolehkan Bu ya? Ya boleh. Tapi bisa. Apa saja yang penting fokusnya ketahanan pangan hewani, nabati dan keuntungan. Tidak jadi soal terkait dengan tadi saya dengar paparan dari Bapak tadi, mungkin jangka panjangnya itu tidak jadi soal atau bagaimana Bu? Ya nanti didiskusikan dulu Pak. Intinya khususnya 1 tahun Pak. Di akhir tahun itu kita dapat keuntungan berapa? Paling tidak modal keluar. Saya sarankan kita pilih jenis kegiatan yang produktif dan berkelanjutan. Tambahkan lagi mungkin sedikit. Hujan ini masalah juga. Di dalam regulasi itu, di dalam regulasi sebenarnya begini. Kalaupun juga misalnya di situ sudah ada sapinya masyarakat, kerjasama dengan masyarakat misalnya, kita baku bantu tanam saham di masyarakat, taruhlah misalnya di Labuko ada ayam potongnya masyarakat. Ada ayam potongnya, misalnya BUMDes misalnya Labuko, belikan pakan. Saya belikan pakan misalnya kamu 1 kali panen, misalnya saya kasih 20 karung. Saya kasih 20 karung. Berapa persen saya dapat dari keuntungan? Bisa juga seperti itu. Bukan mesti bahwa BUMDes Labuko yang beli ternak, tidak. Kerjasama juga dengan peternak di situ boleh. Tetapi harus jelas berapa yang akan didapat oleh BUMDes. Jangan misalnya hanya tanam saham, tapi tidak ada yang didapat oleh BUMDes. Bisa seperti itu. Dan diregulasi memang memungkinkan ada ruang seperti itu. Artinya bagaimana juga kita memberdayakan masyarakat, tetapi BUMDes juga dia sebagai bukan kita bicara juga mengatur tidak, tapi boleh membantu, tetapi dia jelas keuntungan yang dia dapatkan berapa persen dari keuntungan itu. Seperti itu. Jadi memang kalau kita berbicara di kewenangan ketahanan pangan ini sebenarnya agak luas juga. Sebenarnya bukan hanya misalnya bikin seperti kandangnya, peternakannya, bisa juga misalnya tanam saham di usaha lain yang ada hubungannya dengan ketahanan pangan.
Sama juga misalnya ada masyarakat yang misalnya ada kebunnya misalnya ada 3 hektar, tetapi tidak mampu misalnya pupuknya. Kita bantu pupuk, tapi berapa porsen saya dapat BUMDes kalau saya bantu Bapak misalnya pupuknya setelah penjualannya itu. Boleh, tapi memang harus jelas dan itu terlapor di dalam BUMDesnya. Jangan misalnya kita bantu misalnya bibit dengan pupuknya, tapi justru kita hanya belikan, kita tidak dapatkan keuntungan. Seperti itu sebenarnya. Masih lebih luas lagi sebenarnya ini kalau kita kaji ini ketahanan pangan ini. Hanya mungkin ya tidak cukup waktu kalau kita bahas. Ya Jadi Pak, saya persilakan dulu ke desa-desa lain karena saya lihat juga BBJ ini baru masuk. saya paham Pak, saya paham Ada tentang investasi apa yang sebagainya itu, saya paham tanam saham, investasi dan yang lainnya. Hanya saya begini, kalau saya kembangkan kembali di sapi kemarin, apa tidak menjadi persoalan? Kalau saya misal jangka panjang, jangka waktunya itu lama, Tidak atau ada harus persoalannya. Yang penting kan sapi itu kalaupun juga lama usahanya boleh silakan. Yang penting itu dia continue ada terus keuntungannya. Itu kan tetap masuk di tahanan pangan. itu yang saya Walaupun usia maksud 3 bulan sapinya itu setelah beranak sudah bisa disembeli, dipotong, tidak ada masalah. Itu yang saya maksud Pak masalahnya. Masalahnya sapi ini kan kita tahu sendiri berapa bulan melahirkan, berapa bulan mengandung dan lain sebagainya. Itu yang saya maksud tadi, bukan persoalan yang lainnya. Kan kalau misal sapi itu kita beli sekarang, orang jual tidak mau jual ketika dia masih sementara bunting dan yang lainnya. Jadi otomatis jangka waktu yang lama. Sapi 2 tahun dia tahun baru dia baru ada dananya. Itu mau saya lamanya. Kalau persoalan Ya, saya kira di situ bukan hanya beli 1 ekor. yang kita cari kan profit per tahun atau bagaimana? Profit untuk 2025 ini? Apanya? Yang kita kejar ini profit 2025. Kan begini, ini kan usaha. Bapak kan mau beli misalnya 10 ekor sapi, berapa jantan, berapa betina. Kan seperti itu, nanti dia akan beranak. Tapi kan ada juga yang boleh dijual, yang penggemukan itu. Tidak semuanya tuh harus beranak. Ada juga misalnya kalau ada yang beli dijual pada saat itu juga kan bisa seperti itu. Tetapi ada juga yang disisakan untuk yang berkembang biak. Jangan misalnya ketika beli mau dihabiskan semua. Kan saya tahu saya itu tidak mungkin mau beli sapi kemudian mau dipotong semua juga boleh. Beli lagi dikasih gemuk lagi. Tapi kan uangnya dia berputar. Ada uang yang didapatkan oleh BUMDes. Bapak beli 10 ekor sapi, ada yang butuh, ya Bapak jual. Keuntungannya itu, keuntungannya masuk di BUMDes, modalnya tadi, belikan lagi sapi, kasih gemuk lagi, dia akan berputar terus. Tetapi kalau Bapak juga mau sisakan dengan indukannya, misalnya mau sisakan 5 ekor betina, itu biarkan dia beranak, supaya dia berputar, ada terus juga keturunannya. Begitu. Bisa saya izin Pak, bisa sedikit saya masuk, kan saya belum terlalu paham terkait dengan regulasi sekarang. Dari 20% itu dari anggaran desa atau bagaimana Pak? Saya minta maaf atas kesalahpahaman. 20% ini dari desa, tetapi dia ini sifatnya earmark, sudah ditentukan oleh Kementerian Desa. Dana 20% ini memang dia untuk ketahanan pangan, silakan. Tetapi kalau Bapak juga masih butuh uang lebih dari 20%, bisa ada usaha di luar tahanan pangan, silakan bicara dengan kepala desa supaya menganggarkan. Di luar itu boleh kan, misalnya Bapak mau usaha misalnya mau usaha tentang apa tadi BRI Link, Bapak misalnya BRI Link di luar 20%, silakan bicara dengan Pak Desa. Kalau dianggarkan lagi silakan lebih bagus, tapi jangan menganggarkan tadi itu. Oh ya siap, makasih Pak. Tapi terkait tadi Pak, mungkin ini hanya persoalan 2025 terkait keluhan saya tadi terkait akun resmi dan akun tidak resmi. Mungkin bisa dibantu mediasi dengan pihak Bank BRI Maligano. Karena saya tidak bisa masuk karena ada BRI yang lain yang masuk. Sementara BRI Labuko itu bukan BRI dari kita sendiri. Artinya bukan orang Labuko, pendatang yang masuk. Ya nanti kita diskusikan. Nanti kita diskusikan di desa Pak ya. Oke, bisa ya, nanti coba kita telusuri, nanti kita juga di sini. BUMDes Labuko tadi. Kita juga di sini. Pak Suat. Ya. Ya, oke. Ya biasa ngambil alih terkait masalah penjelasan terkait masalah BRI Link. Itu terkait masalah BRI Link, silakan gunakan dana dari
sebelum BUMDes di luar tahun 2025 ya. Untuk terkait mekanisme bank, kami tidak bisa intervensi karena itu adalah mekanisme bank itu sendiri. Itu memang kita tidak bisa intervensi. Jadi silakan diskusikan saja kembali terkait masalah itu. Setahu saya kalau masalah aplikasi BRI Link tidak perlu masih pakai mesin EDM. Bisa saja mengajukan pakai BRI Mo atau mesin EDM lainnya. Itu bisa, silakan mengajukan. Coba saja lagi toh. Ya, sudah Tapi itu. harusnya kalian harus berbadan hukum dulu. Itu dia utamanya. Kayaknya kita lanjut saja ya. Bos nih, silakan lanjut. Lanjut. Jadi Labuko Aja nanti bos nih keluarnya. Oke, kalau begitu masih kedengaran suara ya. Sini hujan soalnya. Mati lagi. Mungkin ini kulit susu Masih. kayaknya lagi rusak semua jaringannya nih. ya, Bagaimana? Bu, Suara saya kayaknya masih ada kedengaran? mata lagi itu, Bu. Mata lagi. silakan mata lagi. Ya, silakan kalau dari Kecamatan Wakurung Batara masih ada, silakan lanjut. Oh ya, bos nih sudah Lagi gabung. Oke, kayaknya lanjut bos nih. masuk. Mata lagi itu, Pak. Ya, silakan Pak, progresnya sudah sampai di mana? Yes. Itu lagi. Dan satu sih. Mata lagi silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini kita, kita belum ada kesempatan bahwa kepala desa masih belum diadakan, belum ada kesempatan untuk ke desanya, masih sibuk. Oh iya, berarti belum ada jenis kegiatan, di Bu. Iya, Bu. Oh ya, nanti kita diskusi dengan Pak Desa dulu, Pak. Insya Allah selesai kegiatan. Ya, insya Allah selesai kegiatan ini ulang tahun desa. Modal musyawarah. Kebetulan juga saya tanya BPD nanti selesai kegiatan. Oke. Makasih Bu, nanti kita diskusi lanjut ya. Itu saja. Ya, oke. Wantulasi, Bu, sudah kata tadi, Bu. Wantulasi belum? Kayaknya ada tadi wantulasi. Ada? Ya. Ya, sorry ya teman-teman, agak ini karena di sini hujan deras. Silakan. Hujan deras, Bu, sudah tidak kedengaran. Ya. Ya, Wantulasi. Ya, silakan dari Desa Wantulasi kalau begitu. Kalau lanjutkan, bagaimana Wantulasi sudah digabung tadi? Wantulasi tadi ada mana itu? Pak Pri, BBJ sudah gabung dari Kulus. Wantulasi. Kita selesaikan dulu Wakurumba ya, Wakurumba Utara. Wakurumba Utara silakan Wantulasi. Udah keluar mungkin Pak dia mungkin. Masih. Atau jaringan. Keluar mungkin Pak, karena sudah kedengaran suara. Lanjut saja, Bu. Wantulasi sudah tidak ada kayaknya. Dia out. Masih kedengaran suara saya? Masih. Ah ya, kalau begitu saya lanjut ya. Wakurumba Utara bagaimana? Masih ada yang mau disampaikan? Kayaknya Tidak bos ada, nih lanjut. hujan keras di rumah ini. Udah kedengaran suaranya. Lanjut, Pak. Ya, kalau Wakurumba Utara sudah kelar, desa apa lagi ya? Dari Kulit Susu, ada yang gabung tadi ya? BBJ, Pak. Oh iya, BBJ boleh gabung, silakan. BBJ gimana? Banu-banu aja ya. Dari suara. BPJ dibuka dulu unmute-nya, Pak. Suara. Halo. Buka dulu mute-nya BBJ. Tidak kedengaran BBJ ini. Coba dibuka dulu mute-nya BBJ. itu.
Mungkin host bisa bukakan mute-nya BPJ. Nggak masuk. Oh, sudah. Sudah ya, silakan lanjut BPJ. Sudah. Gimana PPJ? Ada masalah? Bagaimana penyusunan proposalnya? Sudah penyusun atau gimana? Ya, hujan di sini dia tidak kedengaran suara. Ya, untuk BBJ sementara pembuatan proposal kegiatannya itu ada 2 untuk ketahanan pangan. Yang pertama itu hilang BPJ. Kayaknya hilang, Pak. Oke, masih kedengaran suara, Kak? Siap, Masih kedengaran. Masih. Ya. Lakorumba bagus jaringan. Hanya bagus jaringan Lakorumba. Bagus jaringan. Lakorumba bagus jaringan, cuman tapi kalau hanya ditetapkan itu kayak semacam ada teman tadi itu di Labajaya. Gampang-gampang susah dengan program ketahanan pangan yang ada. Ya, oke, baik. Untuk Labajaya, Labuko sama Semampeno nanti kita diskusi sendiri, Pak ya. Ya, tidak usah takut. Nana kafe berbintak nana makan tekan kepada. Emang tidak guru. Ya, jadi begini Pak, mungkin saya jawab dulu nanti ditambahkan sama Pak Aswad sebentar. Lagundi masih ada? Kalau mana udah namanya pada itu. Lagundi. Masih siap. Stand. Ini sebenarnya untuk pencapaian cairan boleh 1 tahap, boleh 2 tahap, tergantung. Ya, bisa sama orang. Karena juga kamu orang punya guru. 2 tahap. Ya, jadi ini sekarang kita kalau tidak salah Lagundi itu masih dalam proses pengajuan tahap 2. Kalau misalnya dimaksudkan tahap 1 berapa yang mau disalurkan, gunakan dulu anggaran tahap awal boleh. Tapi kalau mau menunggu juga nanti 1 tahap sekaligus, silakan, cuma nanti lama mungkin prosesnya nanti menunggu dana cair tahap 2. Mungkin seperti itu, tapi kalau mungkin ada masukan dari Pak Aswad, coba nanti diberikan juga masukan. Silakan Pak Aswad. Pak Aswad. Ya, sudah banyak yang keluarin. Ya, jadi begitu prosesnya Pak. Kalau ya, silakan. Jadi begini Bu, kan kita punya pencairan pertama dana desa itu memang sudah cair, tetapi saya konsultasi dengan sekretaris, mereka masih gunakan untuk dana fisik desa sebagian. Ya. Jadi saya sebenarnya mungkin sudah sekitar 80-an juta sekian itu, tapi karena masih digunakan katanya, jadi saya hanya mau dikasih sekitar 30 juta. Nah, tapi itu pun juga karena masih berproses, saya masih benarkan juga saya punya RAB. Nah, jadi saya sebentar lagi ini saya akan berkonsultasi lagi. Kalau toh artinya desa memberikan saya juga sekitar 30 juta, nanti saya akan terimakan. Ada poin penerimaan dari saya, ada buktinya nanti. Ya, tidak masalah juga Bu. Tapi saya masih standby kan saya punya ini RAB ini supaya pertama
Karena saya hanya satu item kegiatan peternakan ayam potong. Karena di situ saya lihat ibu juga bisa saya curhat ke ibu, tapi bukan curhat lama ini. Di RAB saya itu Bu, saya olah di asumsi itu kelihatan diasumsi bahwa tingkat penjualan saya sekitar sekian. Ya. Setelah saya masukkan rumus. Kalau persoalan proposal kan sudah tidak ada masalah Pak. Sekarang tinggal proses pencairan. Jadi pencairannya Ya. boleh 2 tahap, boleh 1 tahap tergantung kemampuan desa. Mungkin ada masukan dari Pak Apri. Pak Apri silakan. Iya, siap. Nanti saya berkonsultasi dengan kepala desa Bu. Saya akan gunakan. Ya, siap. Iya, Oke. saya akan pastikan. Ya, mungkin sebelum nanti penguatan dari Pak Apri, terkait dengan permasalahan ini hari, kita akan ada beberapa permasalahan. Untuk permasalahan yang rata-rata ini semua pada proses penyusunan proposal, karena belum bisa juga lihat kelayakan. Untuk desa-desa yang permasalahannya mentok di kepala desa, nanti kami dihubungi supaya kita bantu diskusi dengan kepala desa. Kayak tadi ada desa yang sudah ajukan proposal, tapi belum ada pergerakan dari kepala desa. Nanti kita coba identifikasi dari KMIT-an, dari Dinas PMD. Ya, kalau untuk proposal ini yang sementara menyusun, kita tinggal tunggu, mudah-mudahan dipercepat. Mungkin Pak Apri, saya juga sudah tidak terkontrol bicara ini karena hujan deras, Pak. Sama aja Bu, kita sama-sama hujan keras di sini Bu. Satu wilayah kok. Gimana? Suara saya kedengaran tidak? Saya harus pakai HP nih. Di komputer dikasih keluar saya. Tidak bawa ke jaringan. Bu, Pak April, saya sedikit ada informasi dari Desa Lagundi. Desa Lagundi itu Pak April, saya hitung pencairan saya itu 170 sekian itu sudah dia masuk di 23%, Pak. Oh ya. 23% ya? Ya, boleh. Yang penting cukup untuk satu kegiatan ya. Satu kegiatan Pak ya, tadi ayam potong ya, Lagundi. Iya, Pak. Iya. Kita sudah diskusi terkait masalah itu di desa. Kalau kita pakai 23% sudah. Ya Pak. Halo Lagundi gimana? Sudah pakai 23% sudah diskusikan sama desa kan sudah musyawarah ini Pak? Iya, saya sudah musyawarahkan dengan desa bahwa anggaran saya 170 sekian. Nah, jadi desa pertama desa mengatakan bahwa anggarannya tidak sampai ke situ. Saya bilang tidak. Anggaran yang saya ambil dari BPMD itu adalah 170 sekian, berarti dia totalnya 23% dari 740 juta sekian. Ya. Tapi itu satu kegiatan 23%. Ya, saya satu kegiatan, Pak. Artinya kalau toh juga BPMD mengerahkan untuk 2 kegiatan atau 3 kegiatan, saya akan ambil kegiatan juga horti mungkin. Ya. Iya, silakan Pak. Itu silakan diskusikan kembali ke desa, Pak. Iya, siap. Kan, diri itu kemarin minimal 20%. Kalau Bapak satu kegiatan cukup 23% ya tidak ada masalah. Kalau mau tambah kegiatan, tambah dana desanya itu silakan diskusikan lagi ke desa. Soalnya untuk dana desa tahun ini itu di yang Lagundi itu setahu saya itu sudah banyak programnya juga Pak. Nanti silakan saja didiskusikan kembali ke desa karena setahu saya 23% ini memang sudah difokuskan untuk ketahanan pangan. Jangan sampai Bapak tambah kegiatan di desa yang lain yang tertunda. Ya, nanti kalau 23% ini sudah pencairan Pak ya, nanti tahap 2 satu kali ya Pak? Kami sebentar lagi nih, mungkin tahap pertama. Sebenarnya saya sudah diajak untuk pencairan Pak, tapi karena terlalu sedikit pencairannya hanya 30 juta dan sekian persen, saya sampai baru saya bagaimana ya? Saya merasa itu kurang buat untuk pencairan saya tahap pertama.
Tapi tidak masalah karena desa juga mungkin dia pakai uangnya untuk fisik desa. Bisa mungkin saya ambil dulu bareng 30%, artinya kan pasti ada bukti transparan, terrealisasi ya. Iya pasti ada buktinya Pak. Nanti nanti kan ini sudah bulan 7 Pak, nggak apa-apa. Nanti kita mau pencairan tahap 2 langsung dari satu kali itu boleh, tidak ada masalah. Silahkan diskusikan saja lagi. Iya, saya sudah berkonsultasi Pak dengan pemerintah desa bahwa kalau mau pencairan sekaligus 170 juta sekian, itu nanti di awal-awal bulan 8 mungkin. Oh iya, nanti saya coba tanya di Pak terkait masalah realisasinya desa Lagundito. Nanti saya coba kawal juga terkait nanti kalau mereka sudah datang ke sini, nanti saya coba kawal untuk dilakukan pencairan satu kali saja supaya di bulan 8 nanti insya Allah langsung bikin kegiatan langsung kelar, begitu kayaknya Pak ya. Iya Pak, siap Pak. Oke. Ya ada bagaimana? Ya sama-sama Pak, sama-sama. Ya gimana dari desa lain ada yang mau ditambahkan? Gimana dari peserta desa lain? Oke, kalau begitu saya lanjut saja ya. Oke ya, terima kasih untuk peserta yang hadir hari ini. Mungkin kita ada terkendala. Ternyata cuaca dan jaringan itu berpengaruh sama sekali di Kecamatan Kulisusu ini. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Tujuan dari kegiatannya kami ini adalah terkait masalah gimana kalian progresnya itu, apakah ada kendala atau ada gimana, supaya kita cari tahu juga terkait masalahnya. Kan kemarin ada hanya beberapa bumdes saja yang ikut ikut BIMTEK kemarin. Akhirnya ada miskomunikasi terkait masalah program ketahanan pangan 2025 ini. Nanti tolong dibantu dari para pendamping kecamatan, tolong dibantulah untuk diluruskan terkait masalah pemahaman ketahanan pangan tersebut. Jadi ini sebagai bahan evaluasi kami terkait masalah pemahamannya kalian, terkait masalah kegiatannya kita terkait masalah program ketahanan pangan. Jangan sampai ada kendala-kendala yang internal lah. Itu rencananya kami identifikasi terkait masalah internal ini. Kemungkinan DPMD itu akan ada rakor. Rencana kalau ada kendala internal dan eksternal juga, kita akan sounding terkait di masalah itu di rakornya DPMD. Insya Allah bulan ini nanti kita bakalan perkenalkan masalah ketahanan pangannya kalian terkait masalah-masalah yang ada di bumdesnya kalian. Itu dia. Kalau kita sudah identifikasi masalahnya yang ada di mana. Kayaknya untuk saya itu sekian, saya kembalikan ke Bu Asti. Ya, baik Pak Apri. Alhamdulillah, artinya kita sudah dapat, harapan kami adalah ternyata kendala yang kita dapatkan adalah ada beragam, ini ada beberapa permasalahan, ada beberapa desa juga yang masih dalam proses. Sebenarnya ini ada bumdes yang baru masuk, ada rantai gola, ada BBJ juga tadi belum kita dengar, tapi nanti teman-teman pendamping juga mungkin bisa untuk pengurus bumdes silakan nanti diskusi dengan pendamping. Ya, permasalahannya apa, kendalanya dalam penyusunan progresnya, penyusunan proposalnya, terkait dengan baik permasalahan proposal, permasalahan pencairan dana, permasalahan implementasi di lapangan. Intinya ada dulu kemauan dari teman-teman pengurus BUMDes untuk menjalankan baik menyusun proposal secepatnya. Ya, karena anggaran ini kan sekarang kita sudah masuk bulan 7. Walaupun mungkin tapi hitungan usahanya tetap 12 bulan, karena dalam kita lihat siklusnya 12 bulan. Harapan kami adalah untuk teman-teman yang dalam masih proses penyusunan proposal, mohon mungkin dipercepat supaya segera dilakukan musyawarah desa agar dananya bisa disalurkan ke BUMDes. Kalaupun juga, karena ini masuk dalam item pembiayaan, paling tidak walaupun sudah masuk di rekening, tapi proposal tetap harus dilengkapi, karena nanti pemeriksa itu bukan lagi ke pemerintah desa, yang akan diperiksa duluan adalah proposal kegiatan itu dan lihat implementasi di lapangan. Saya kira mungkin itu
kolaborasi teman-teman pendamping, mohon didampingi juga teman-teman pemerintah desanya. Jika ada permasalahan mungkin nanti kita bahas secara internal. Kami tetap menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau diskusi, baik japri maupun telepon, silakan. Insya Allah, kalau misalnya dipercepat proposalnya, mungkin minggu depan kita akan tindak lanjuti supaya permasalahan ini bukan saja dijatuhnya ke teman-teman pengurus, tapi juga ada bentuk support dari pemerintah desa. Mungkin bahkan kita akan libatkan pihak kecamatan, begitu mungkin ya Pak Apri. Ya, kita lakukan secara resmi, tapi nanti kita identifikasi dulu ada absen berapa BUMDes yang hadir dan siapa-siapa yang tidak hadir. Saya kira mungkin itu, mungkin masih banyak kekurangan dalam kegiatan hari ini, apalagi kita didukung dengan cuaca sampai kita harus teriak-teriak. Ya, mudah-mudahan diskusinya nanti, yang penting permasalahannya kita sudah dapat, kita tinggal pressure. Kalau misalnya ada kendala, silakan didiskusikan, kami siap bantu, insya Allah selama kita bisa bantu. Ya, oke, mungkin seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ibu diingatkan di peserta Zoom, link absen ada di room chat. Oh ya, silakan absen yang belum absen di link Zoom untuk bahan evaluasi. Kita lakukan rakor berikutnya bersama Kepala Dinas, bersama Kepala Desa, dan Pak Camat beserta pendamping. Kira mungkin itu, silakan. Masih ada pertanyaan? Masih ada waktu? Ya, Bu. Ayo, Basni. Ya. Basni. Ya, silakan Pak Pri. Ya, sebelum kita tutup, kayaknya bagusnya kita hidupkan kameranya dulu. Kita screenshot buat laporan ke atas. Ya, silakan teman-teman. Buka. Ya, silakan teman-teman yang lain tolong hidupkan cam-nya. Saya mau absen dulu, bukan absen ya, saya mau screenshot lah. Terkait saya juga laporan ke pimpinan terkait masalah kegiatan kita ini, kan kita masih ada kegiatan lanjutan setelah ini. Tadi ini 32 ya Pak Apri. Ya. Desa Wamorapa kasih nyala. Hidupnya cam-nya. Nyala webcam-nya, teman-teman semua. Yang ada cam-nya tolong nyalakan. BUMDes BPJ. BUMDes BPJ. Masih ingin bicara Pak? Misalnya kasih menyala Desa Wamorapa. Labaraga. Labajaya hadir. Labajaya. Hadir. Halo. Yes. Sudah itu cam-nya ya? Ya, silakan ambil kamera, ambil gambar. Oke, sudah Pak ini. Screen saya mau foto dulu screenshot buat laporan ke pimpinan. Oke, baru Lelamo, mana lagi yang lain? Tolong hidupkan cam-nya. Oke, Lahumoko, siap. Yang lain gimana? Silakan. Oh, kayaknya ini jaringan juga kayaknya. Oke lah kalau gitu. Oke, saya cam-nya ya. Sempat kita screenshot aja. Jaringan Mas Adi kasih menyala cam-nya. Oke. Timnas. Oke, ya silakan yang belum absen ya, silakan lakukan daftar hadir ya. Saya Lagung di. Isi daftar hadir. Nanti kita bantu bagi link juga di grup ya. Yang jangan dikirim di grup. Bisa di grup. Oke, kayaknya ada yang terlupa tadi beberapa saja. Laporan. Oh ya. Kalau ini kegiatannya kita ini mudah-mudahan laporan BUMDes.
Yang belum kumpul laporannya BUMDes 2024 tolong dipercepat. Saya baru ingat. Ya Pak Apri, mungkin ada tambahan dari saya sambil menunggu proposal, mungkin bisa berbagi tugas, teman-teman juga fokus ke pendaftaran berbadan hukum, penyusunan dokumen, kelengkapannya mungkin bisa juga sudah diedit-edit, ya, supaya kita langsung melakukan pendaftaran badan hukum. Oke, mungkin itu saja dari saya, Pak. Siap, Bu. Oke, ya. Dari saya Pak Apri, silakan nanti insya Allah kita akan tindak lanjuti lagi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang belum terjawab tadi. Nanti kita diskusi, silakan telepon kalaupun juga ada permasalahan yang didapatkan oleh teman-teman di lapangan, didiskusikan ke saya. Saya juga akan tetap berkoordinasi dengan TA yang lain, dengan pendamping dan dinas PMD. Jadi hasil itu baru kami berikan informasi ke teman-teman. Saya kira mungkin dari TA, saya sebagai PIC BUMDes cukup atas partisipasinya teman-teman. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah meluangkan waktu. Ya, semoga Allah memberi balasan yang berlipat-lipat ganda buat kita semua. Ya, demikian untuk dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Mungkin saya kembalikan ke Pak Apri, silakan untuk mungkin ada pantunnya atau ada kata penutup, silakan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Apri. Ya, terima kasih. Dengan akhirnya kegiatan ini, dapat perhatiannya kalian semua, mungkin kita akan tindak lanjut ke depannya terkait masalah kegiatan ini. Ya, itu seperti yang dibilang Bu Asmi, ini sebenarnya evaluasi awal saja. Nanti ke depannya akan ada evaluasi lanjutan yang mungkin bakalan dihadiri oleh kepala desa dan kecamatan terkait masalah untuk mendukung terkait masalah program ketahanan pangannya kita ini. Dan saya kayaknya cukup sekian. Maaf Bu Asmi, pantunnya belum siap Bu Asmi. Jadi saya tutup saja dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin masih ada mau diskusi. Iya, nanti akhirnya kita tutup. Timnas saya Pak Hadi, timnas. Di grup saja buat saya, tolong share nanti. Di grup terkait masalah daftar hadir supaya kita bisa pantau lagi terkait masalah daftar hadir. Ya, terima kasih. Oke. Silakan Bu, kalau masih ada yang belum terjawab tadi kita sudah diskusi lepas. Linknya saya belum tutup, mungkin yang mau Jumatan silakan. Tadi Bu, ada beberapa desa di Kumit yang tidak sempat gabung Iya, kayaknya informasinya yang tidak ini, yang terlambat buka mungkin. Bu Asmi makanya nih dari desa berapa? Ya, nanti bagaimana ke depan ini supaya banyak peserta tadi? Harusnya kalau untuk sementara saya bisa laporkan dulu untuk progresnya. Pakai souvenir Bu. Ya. Pakai souvenir supaya banyak. Iya nih. Kayaknya harus ada koordinator satu kecamatan. Mana mungkin Bu terkendala. Caranya masing-masing kecamatan saja link Zoom-nya Bu. Masing-masing boleh juga. Maksudnya bagaimana? Per kecamatan diadakan supaya masing-masing kecamatan dia Boleh juga. Tapi kayak Kambowa tadi itu kan hanya 2 desa, Lahumoko sama Lagundi. Dan di sana Mana mata lagi tadi? Mana mata lagi? Lagi sudah kebur. Mana Sumampeno? Dibuka mata lagi itu sudah ada rencana, sudah ketemu dengan Baru ketua. bisa masuk lagi Bu. Mati lampu tadi. Baru ada jaringan. Tidak tidur. Terlambat. Ya, teman-teman mohon dikawal di bumdes-bumdesnya. Ya, jadi supaya juga kesian teman-teman kalau tidak sempat ke kabupaten, ke teman-teman pendamping saja. Kalau empat desa di sini yang dari Bira, Kurolabu sampai Lamuahi
Kalau Lamuahi Bu sudah jalan dia, sudah belanja bahan. Oh, RAB-nya diambil Pak Di supaya dimasukkan di laporan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan. Oke siap. Sudah dia Karamba Jaring Apung. Sudah transfer anggaran? Sudah baru 58 juta. Oh iya, nanti kita ini ke desa-desa ini sebenarnya ini tinggal Kalau untuk Bira, untuk Kurulabu sementara tidak tahu juga pada desanya itu sekali juga. Jaring pulang balik terus mau diburi. Jangan kau curhat. Bukan curhat ini, artinya tinggal penentuan jenis kegiatan apa yang cocok untuk diadopsi di desa, untuk desa Kurulabu. Kalau untuk desa Bira sementara penyusunan proposal. Kalau untuk desa Torombia ini kami kemarin saya bincang-bincang dengan Pak Desanya bahwa beliau ini ada semacam studi tiru yang kepada yang sudah berhasil di kabupaten lain seperti di Konsel dalam hal ini Desa Konda. Bisa, tapi jangan pakai anggaran ketahanan pangan. Pakai saja BUMDes yang lain. Nah, itulah. Ya. Nah, makanya ini ada semacam supaya dia tidak salah-salah karena ini jenis yang kami angkat itu ketahanan pangan hewani. Dalam hal ini ayam daging dan petelur. Oh iya. Ya, berarti dua dia. Teman-teman toh yang pengurus BUMDes, saya kan mau genjot dulu teman-teman pengurus BUMDes ini. Bagaimana caranya supaya cepat selesai proposalnya. Karena kalau ya sekarang ini kan sudah masuk bulan 8, mungkin yang masih proses penyusunan mungkin bisa dipercepat. Nah, terus selain proposal juga ada karena menyangkut haknya teman-teman. Kalau sudah berbadan hukum, mungkin boleh, yang penting dia balance dengan kegiatan. Silakan ambil untuk operasional atau honor. Tapi kalau misalnya badan hukum belum diproses, proposal juga belum lambat, aduh mau bergerak bagaimana ini? Kebetulan ada beberapa pengurus BUMDes ini. Ya, supaya longgar-longgar juga lah kita bergerak. Mungkin di tahun ketiga kita sudah tidak pusing dengan honor karena kita terima honor juga. Gimana Pak Ardin? Aman. Gas. Coba yang masih tersisa, saya rekam BUMDes. Ini Ibu Naslia. Bagaimana kalau itu? Lesman itu? Dia masih di sini kah dia atau di mana? Dia tahu kota 3 orang yang isi 4 orang. Ella Pandewa, ada kah? Dibuka dulu Iya. Ya, sudah sampai di mana progres Pak? Sudah bagus jaringannya. Progres. Jaringannya ini lihat tertutup dia remote. Yang lainnya masih ada ini 17 orang. Lahumoko tadi kegiatannya apa tadi? Kita diskusi cerita dulu kan. Penggemukan sapi itu. Ya, penggemukan sapi ini, Ibu, bagaimana nanti prosesnya ini? Proses perhitungannya. Kita punya range sendiri atau sapinya dibagi ke masyarakat? Rencananya sih mau dipelihara sendiri, Bu. Oh, berarti ada semacam range, ada lahan begitu di. Iya. Disiapkan lahan, kandang. Terus pakannya nanti di situ juga. Iya, Bu. Bu, kita kirim nanti proposalnya, di Bu. Iya, Bu. Ya. Ada karena mungkin ini kan proposalnya sebenarnya sudah ada. Hanya terkendala untuk lampiran SK-nya ini, Bu, karena kami ini ada satu yang bendaharanya kami mengundurkan diri, Bu. Jadi kita sementara mencari gantinya, tapi belum ada yang mau. Rolling saja dulu di pengurus yang ada. Iya,
itu terkendala di situ. Bukan di sini lampirannya ini kalau proposalnya sudah ada. Hanya tinggal lampirannya ini, SK-nya ini belum ada, Bu. Oh, gitu. Iya. Berarti kendalanya di situ. Pak desanya nanti kita kirimkan nomornya. Terus bagaimana nanti proses dari kepala desa? Kurang tahu ini Bu, belum ada juga karena saya belum komunikasi juga sama ketua. Tadi ketuanya saya telepon katanya lagi di perjalanan, kurang tahu ada perjalanan entah kemana. Soalnya jaringan juga jelek. Coba kita kasih cek nomornya Pak Desa di iya. Japrikan toh supaya difasilitasi. Nanti Pak Anu yang kirim Pak Putu. 34 orang daftar hadir. 34 orang. Coba dikirim Pak Hardin. Kita Japrikan saya itu hasil tarik nih tuh, download nih. Ketika dari pusat sudah keluar. Oh ya, nanti kita kirimkan Pak Le. Iya, Bu. Ada yang double. Nah, dihapus. Lagundi Pak, digunakan apa anggarannya? Konsultasi. Peternakan Lagundi. Ya, itu Mi, uangnya kan katanya dipinjam. Iya, mau saya minta, Bu. Ya, kita kasih. Lagi dia. Coba kita kasih saya nomornya di Pak. Iya, siap, sebentar. Ya coba sama tanya-tanya sudah sampai di mana progres BUMDesnya. Iya, siap. Oke. Janganlah memohon untuk kelengkapan lembaga, jadi kita kirimkan saya nomornya Pak Desa. Kalau Lagundi itu kami sudah berkonsultasi juga itu hari sebenarnya saya tadi sampaikan. Dia bilang katanya mestinya kalian sudah mau dicairkan tapi proposalnya kalian beserta RAP itu terlambat masuk. Nah, saya bilang kalau toh bagiannya kita, artinya budgetnya BUMDes untuk ketahanan pangan itu, kenapa tidak disimpan saja, jangan dipakai untuk desa? Iya sih. Ya karena itu miliknya orang lain, bukan miliknya pemerintah desa. Mestinya disimpan. Jangan dipakai, tapi sudah dipakai juga, namanya juga asasnya Lagundi ini kekeluargaannya antara BUMDes dengan pemerintah desa. Ya kita maklumi lah, tinggal kita dimulurkan di batu. Ya sih, nanti kita coba diskusikan. 30 juta. Mau Jumat lagi. 30 juta. Kapan kurangnya? Sampai dia tidak sabar bisa izin ini. Kalau Lagundi, kalau saya dikasih dicairkan hanya 30 juta, biaya kandang saja saya tidak bisa bikin. Tidak bisa, baru pencairan tahap keduanya tidak ditahu kapan. Sementara iyo, mana saya itu, saya lihat di inventaris saya ada sekitar 100-an. Desak Pak Desa. Iya, nanti sama orang-orang mungkin ini. Salamnya sawal. Izin Bos nih. Ya. Sudah bisa pamit keluar ini? Oh ya, silakan yang mau keluar boleh, silakan. Ini jadi Bu, Assalamualaikum. Nanti Ibu, sebentar lagi saya kirimkan saya punya hasil RAB Bu Budi. Saya kirimkan hasil RAB supaya disampaikan saja, jangan sampai ada kekurangan